dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Harjamukti. Nah, anak-anak, sampai saat ini kita masih belajar daring nih. Pada tahu nggak kenapa? Ya, pasti sudah pada tahu. Karena wabah COVID-19 masih menimpa sekitar kita. Maka dari itu, agar wabah ini cepat mereda, agar wabah ini cepat selesai, dan kita bisa belajar di ruang kelas lagi, tetaplah jaga kesehatan kita dan patuhi protokol kesehatan. Ya, anak-anak, pasti sudah tahu dong apa aja itu protokol kesehatan. Nah, diantaranya Ibu ingatkan lagi ya. Yang pertama, kita harus sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ya, yang kedua, tetaplah di rumah jika tidak ada kepentingan untuk keluar. Ya, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Yang ketiga, jika kita terpaksa harus keluar, maka jangan lupa pakai maskernya ya. Kemudian kita juga ketika di luar rumah haruslah menjaga jarak dengan orang lain. Karena kita tidak tahu virus COVID-19 itu ada di siapa. Dan janganlah kita berkerumun ya, hindarilah kerumunan yang ada ya. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita lakukan, Allah senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sudah paham kan protokol kesehatan? Sekarang sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba angkat tangannya ya. Kemudian siapkan hati kita. Mana suaranya keluarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung teruskan dengan literasi ya. Literasi kali ini coba kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas. Ya, baca yang keras ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah doa telah kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 2, kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran yang pertama, yakni sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam pembelajaran ini nanti nih Ibu
akan sebutkan dulu apa aja ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak setelah belajar nanti melalui tayangan gambar, ilustrasi, dan penjelasan guru, peserta didik dapat 1. Menyebutkan arti jujur dengan benar. 2. Menyebutkan dalil sikap jujur dengan tepat. 3. Mengidentifikasi contoh sikap jujur dengan tepat. 4. Menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, anak-anak coba lihat ke layar. Ibu punya gambar nih. Amati gambar berikut ini ya. Nih, yang pertama, gambar apa itu ya? Ya, itu gambar anak-anak sedang bermain kelereng. Yang kedua, ada gambar apa ya? Ya, Nusa dan Rara itu menemukan uang ya. Di mana ya menemukan uangnya? Nah, gambar yang ketiga itu gambar apa ya coba? Ya, betul. Gambar anak-anak sedang jajan di kantin ya. Ini jajannya saat sedang tidak ada COVID-19 ya. Jadi pada berkerumun. Nah, ada yang tahu nggak ya maksud dari ketiga gambar tersebut? Coba apa ya maksudnya? Ya, maksud dari ketiga gambar tersebut adalah ketika kita bermain kelereng atau apapun itu, kemudian ketika kita menemukan uang dan ketika kita jajan mau di kantin ataupun di warung, maka kita harus dibarengi dengan sikap jujur. Ya, jujur ya. Coba ada yang tahu nggak ya apa itu jujur ya? Nah, pengertian jujur. Jujur dalam bahasa Arab itu disebut siddiq. Disebut apa? Siddiq. Artinya benar ya. Jadi jujur menurut bahasa artinya benar. Adapun jujur menurut istilah adalah jujur berkata dan bertindak sesuai keadaan yang sebenarnya atau sesuai kebenaran, tidak mengada-ada. Adapun lawan dari kata jujur adalah bohong. Nah, nih anak-anak, ketika seseorang berkata sesuai keadaan, maka itu disebut jujur. Sedangkan ketika seseorang berkata yang tidak sebenarnya, maka itu disebut bohong. Awas ya, dalam kehidupan sehari-hari kita haruslah jujur dalam berbagai hal. Ya, dimanapun kita berada, kita harus jujur. Nah, oleh siapa kita diperintahkan untuk jujur? Nah, kita diperintahkan untuk jujur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119. Ya, jujur itu diperintahkan oleh Allah loh. Siapa Allah itu? Allah adalah Tuhan kita semua ya. Maka kita harus turut kepada Allah, harus taat kepada perintah Allah. Nah, seperti siapa ya? Seperti Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencontoh segala perilaku Nabi Muhammad SAW, termasuk jujur. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum
lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari kita haruslah mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, termasuk bersifat jujur ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang sangat jujur dalam berbagai hal, baik dalam hal kecil ataupun dalam hal yang besar ya. Nabi Muhammad oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Arab dikenal sebagai pedagang dan pemimpin yang jujur. Ya, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Beliau memiliki akhlak yang mulia, selalu jujur, tidak pernah berbohong, dan selalu menepati janji. Anak-anak yang soleh, kita harus mencontoh sikap Nabi Muhammad ya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi termasuk umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nanti nih di hari kiamat, mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau. Anak-anak, kepada siapa saja ya kita harus jujur? Ya, yang pertama kita harus jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Ya, yang ketiga, kita harus jujur kepada orang tua. Yang keempat, kita harus jujur kepada guru. Dan yang terakhir, kita harus jujur kepada semua orang. Ya, coba anak-anak sebutkan apa aja ya contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di awal pembelajaran Ibu sudah kasih 3 gambar nih. Gambar apa aja ya? Ada yang masih ingat enggak? Ya, yang pertama ada gambar anak-anak yang sedang bermain kelereng. Artinya ketika kita sedang bermain, mau itu bermain kelereng, mau main loncat tali, mau main petak umpet, atau apapun itu, nah kita harus jujur, tidak boleh berbuat curang ya. Ingat ya, tidak boleh berbuat curang. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari kita harus jujur ketika kita menemukan uang, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Kalau di lingkungan sekolah, ketika kita menemukan uang, maka kita kasih uangnya kepada siapa? Kepada bapak atau ibu guru ya. Biar nanti sama bapak atau ibu guru uangnya disebarkan, dicari tahu uang siapa yang jatuh. Atau ketika kita menemukan uang di lingkungan rumah, maka kita kasihkan uang itu kepada orang tua. Ya, awas jangan sampai kita membelanjakannya ya. Kita menemukan uang langsung aja kita jajan. Jangan ya, karena itu bukan uang kita. Yang ketiga, ya contoh sikap jujur adalah jujur ketika kita jajan, ketika kita belanja, baik itu di kantin sekolah, belanja di warung, atau belanjanya di supermarket. Nah, sama aja, kita harus jujur. Ketika kita belinya 5, maka bayarnya pun harus 5. Jangan sampai nih belinya 5 tapi bayarnya cuma 1. Hati-hati ya, berarti itu tidak
jujur. Yang keempat, nah kita harus jujur ketika kita belajar. Apalagi sekarang nih belajarnya secara daring. Ya, kata ibu guru, kerjakan tugasnya di rumah. Nah, ketika tugasnya di rumah berarti harus dikerjakan sama diri sendiri ya. Tidak boleh tuh tugasnya dikerjakan sama orang tua atau kakak. Artinya kita tidak jujur ya. Kenapa harus sama diri sendiri? Karena itu merupakan tugas kita sendiri. Yang kelima, contoh sikap jujur yaitu ketika kita ulangan. Nah, anak-anak, ketika kita ulangan, kita harus mengerjakannya sendiri. Jangan sampai mencontek, tengok kanan, tengok kiri, ataupun mencontek ke buku ya. Tetapi harus hasil dari pengetahuan sendiri ya, hasil belajar di rumah ya. Ya, itu diantara contoh sifat-sifat jujur ya. Nah, anak-anak, yuk kita jujur ya dalam segala hal. Orang yang jujur itu hebat loh. Anak-anak, coba lihat ke layar. Ibu punya lagu nih, judulnya Aku Anak Jujur. Ya, pakai nadanya pelangi-pelangi. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Sekali lagi. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Hore! Ya, kata lagu aja, kalau kita jujur itu kita akan dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Kita akan menjadi kebanggaan Rasulullah. Dan di dalam hidupnya orang yang jujur pasti akan beruntung. Ya, nah anak-anak, alhamdulillah nih pada kesempatan ini belajar tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini dulu ya. Adapun kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini diantaranya, 1. Jujur dalam bahasa Arab adalah siddiq, artinya benar. Menurut istilah, jujur adalah berkata dan bertindak sesuai keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan kebenaran. Adapun lawan kata dari jujur adalah bohong. Ya, yang kedua, dalil sifat jujur terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 119. Ketiga, contoh sifat jujur diantaranya yakni jujur ketika bermain, jujur ketika menemukan uang, jujur ketika belanja, ketika belajar, dan jujur ketika melaksanakan ulangan. Keempat, Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai pedagang dan pemimpin yang jujur. Gelar Al-Amin didapat beliau karena kejujurannya, yang artinya dapat dipercaya. Kelima, macam-macam jujur diantaranya jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan juga kepada semua orang. Nah, anak-anak sudah paham kan
materi hari ini? Nih, Ibu punya evaluasi nih. Coba siapa ya yang masih ingat pembelajaran hari ini? Nah, nomor 1. Dalam bahasa Arab, jujur adalah sidik, yang artinya ya, benar. Jujur artinya benar. 2. Dalil sifat jujur dalam Al-Quran terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat berapa ya? Ya, betul. Ayat 119. Ketiga, kebalikan dari sifat jujur adalah ya, betul. Kebalikan dari sifat jujur adalah bohong. Nomor 4, karena kejujurannya Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yang artinya ya, betul, dapat dipercaya. Kelima, mengerjakan tugas sendiri merupakan salah satu contoh sikap jujur terhadap siapa? Ya, jujur terhadap guru, karena tugas yang kita setorkan akan disetorkan kepada guru. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini belajarnya sampai di sini dulu ya. Nah, sampai jumpa minggu depan ya. Yuk, sebelum ditutup, mari kita baca doa kafaratul majlis dulu biar lebih berkah dan ilmunya bermanfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.